Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting berkaitan dengan pesan persuasif dan copywriting. Di dalam dunia bisnis, kemampuan untuk meyakinkan orang lain adalah kunci keberhasilan. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide bisnis kita atau produk kita secara efektif agar orang tertarik dan bertindak. Disinilah copywriting dan pesan persuasif berperan besar. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menyusun pesan yang dapat menarik perhatian, menumbuhkan minat, dan memotivasi audiens untuk melakukan tindakan. Baik itu untuk membeli sebuah produk, mendaftar layanan, atau bahkan sekedar menjelajahi website kita. Yang pertama, pembahasannya berkaitan dengan definisi dan konsep dasar pesan persuasif. Secara definisi, pesan persuasif merupakan bentuk komunikasi untuk mempengaruhi perilaku, keyakinan, atau keputusan orang lain. Tujuan utamanya adalah membujuk audiens agar melakukan tindakan tertentu. Pesan ini bisa dalam bentuk iklan, kampanye pemasaran, atau komunikasi bisnis yang lainnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan copywriting. Apa itu copywriting? Secara definisi, copywriting merupakan sebuah seni dan ilmu dalam menulis teks yang bertujuan untuk mempromosikan atau menjual suatu produk. Lebih dari sekedar menulis, copywriting menekankan pada pilihan kata yang tepat untuk mempengaruhi pembaca agar tertarik dan tergerak untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti membeli atau mendaftar akun. Nah, pembahasannya selanjutnya berkaitan dengan elemen utama pesan persuasif dan juga copywriting. Yang pertama, mengetahui audiens atau persona. Langkah pertama dalam membuat pesan persuasif yang efektif adalah memahami audiens Anda. Siapa mereka, kemudian apa yang mereka inginkan, apa masalah atau kebutuhan yang ingin mereka selesaikan. Sehingga dengan memahami audiens, kita bisa menyesuaikan pesan agar lebih relevan dan juga menarik. Misalnya pesan untuk mahasiswa berbeda tentunya dengan pesan untuk para pekerja atau profesional. Kemudian yang kedua, gunakanlah headline yang menarik perhatian. Headline atau judul adalah hal pertama yang dilihat oleh audiens, sehingga mereka akan memutuskan apakah akan membaca lebih lanjut atau tidak, tergantung dari headline-nya. Sehingga headline ini harus singkat, menarik, serta menjanjikan sesuatu yang berharga. Contoh misalkan dari sebuah headline, tips berbisnis dalam 30 hari. Atau misalkan sukses berbisnis dalam waktu 30 hari. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah dan solusi. Pesan yang efektif haruslah menggambarkan masalah yang dihadapi dan menawarkan solusi yang jelas. Dengan menunjukkan ini, bahwa kita memahami masalah mereka, kita bisa lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari audiens kita. Contoh misalkan kalimatnya, kesulitan mengatur keuangan bulanan, aplikasi kami akan membantu Anda mengelola pengeluaran dengan mudah. Itu contoh kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan manfaat yang diberikan. Fokuslah pada manfaat yang akan didapat oleh audiens, bukan hanya fitur produk. Apa yang akan mereka dapatkan dari produk atau layanan ini? Bagaimana hidup mereka akan lebih baik ketika menggunakan produk ini? Contoh kalimatnya misalkan, dengan aplikasi ini, Anda bisa menghemat waktu hingga 10 jam per minggu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan call to action. Setiap pesan persuasif harus memiliki call to action yang jelas. Call to action itu merupakan instruksi spesifik yang mendorong audiens untuk bertindak.
call to action haruslah langsung dan juga mudah dipahami oleh audiens kita. Contoh kalimatnya misalkan, daftar sekarang untuk mendapatkan diskon 20%, atau klik di sini untuk memulai uji coba langsung secara gratis. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan teknik-teknik copywriting yang efektif. Ada beberapa teknik dalam kita melakukan copywriting. Yang pertama, AIDA model. AIDA ini singkatan dari attention, interest, kemudian desire, dan action. Salah satu teknik yang paling populer yang digunakan dalam copywriting. Contoh dari penggunaan AIDA misalkan attention, menarik perhatian. Kalimatnya, apakah Anda ingin meningkatkan penjualan bisnis online Anda? Kemudian bagian interest, kami memiliki strategi yang terbukti membuat ribuan bisnis. Kemudian untuk bagian desire-nya, contoh kalimatnya, dengan metode kami, Anda bisa meningkatkan konversi hingga 50% dalam waktu 30 hari. Kemudian untuk bagian action-nya, contoh kalimatnya, daftar sekarang dan dapatkan konsultasi gratis. Jadi ada tindakan di situ. Nah, kemudian teknik selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam copywriting yaitu teknik social proof. Orang akan lebih cenderung percaya jika mereka melihat orang lain sudah menggunakan produk atau layanan tersebut. Sehingga testimoni, ulasan, serta cerita sukses dari pelanggan lain bisa membantu meningkatkan kepercayaan dari audiens kita. Kemudian teknik selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam copywriting yaitu scarcity dan urgensi. Menciptakan rasa terbatasnya waktu atau ketersediaan produk dapat mendorong audiens untuk bertindak lebih cepat. Contoh kalimatnya misalkan, penawaran hanya berlaku hari ini, atau stok terbatas, pesan sekarang sebelum kehabisan. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan pesan persuasif, yaitu secara definitif, pesan persuasif dan copywriting merupakan sebuah keterampilan yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Dengan memahami audiens, menyusun headline yang kuat, dan fokus pada manfaat yang mereka cari, Anda bisa menyampaikan pesan yang efektif dan memotivasi audiens untuk bertindak. Serta jangan lupa selalu sertakan call to action yang jelas agar audiens tahu apa langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat mencoba teknik-teknik yang sudah kita pelajari bersama. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.